kepada para jamaah untuk merapatkan dan mengisi saf yang paling depan terlebih dahulu agar jamaah lain yang datang belakangan bisa mengikuti kajian di saf belakang. Terima kasih. Mari kita membuka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diceritakan oleh Kiai Wahfiuddin Sakam, Kiai Haji Wahfiuddin Sakam. Beliau pertama kali diundang ke Amerika dan kemudian dengan jemaah Indonesia yang ada di sana, lalu kemudian beliau memaparkan tentang pengantar politik Islam. Dan di sana banyak sekali mahasiswa-mahasiswa bahkan yang sudah jadi dosen, jadi S2, S3 dan sudah ada yang profesor. Di majelis itu bicaralah tentang politik Islam dan yang menariknya kata Kiai Wahfiuddin Sakam, begitu usai kajian tanya jawab, lalu kemudian ada pertanyaan dari seorang profesor orang Indonesia yang tinggal di sana. Kiai, nggak usah ngajarin kita politik Islam, ajarin kita yang gampang aja. Bagaimana cara sholat yang khusyuk, kita belum tahu caranya. Dan Masya Allah, rupanya kita ini bicara yang tinggi-tinggi, kata Kiai Wahfiuddin Sakam. Tapi Masya Allah, jemaah tuh yang mendambakan inti dari ajaran Islam, yaitu sholat yang bisa khusyuk tuh, menikmati sholat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga dirasakan ikhwatal iman rahmati Allah oleh banyak orang yang sholat aja nggak tergerak meskipun dia Islam dari kecil. Kenapa? Karena nggak ngerasakan nikmatnya. Kalau ngerasakan nikmatnya sholat, maka mereka akan paksakan diri. Kata Rasulullah SAW, "Lau ya'lamu ummati." Kalau umatku tahu, ma fin nida wa safil awal. Pahala yang Allah siapkan dalam menjawab azan dan shaf pertama, maka mereka kalau harus mengundi, mereka pasti akan mengundinya. Kalau saja umatku tahu ma fi subhi wal atama, betapa besarnya pahala salat berjamaah subuh dan isya, la atauhuma wala habwa, mereka pasti akan bergegas maksain diri salat subuh dan isya di masjid meskipun harus merangkak. Tapi kebanyakan umat enggak tahu. Apalagi dahsyatnya sholat khusyuk, kebanyakan umat nggak tahu. Karena itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mau sampaikan salah satu kiat supaya bisa sholat yang khusyuk, sholat yang nikmat adalah banyak mengingat Allah. Dalam surat 20 ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri." Sungguh aku adalah Allah, tidak ada ilah kecuali aku. Wa aqimis salata li zikri, highlightnya di sini. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat tuh yang asik, salat yang nikmat adalah salat yang dari awal sampai akhir ingat Allah. Kalau ngelihat jemaah MTXL kayaknya semuanya salatnya nggak ada yang kepikiran yang lain kan, cuma Allah doang kan. Nggak ada yang kepikiran kerjaan, nggak ada kan? Jadi sholat yang enak tuh kayak antum semua tuh, yang dipikirin dari awal sampai akhir Allah aja. Nah itu sholat yang asik tuh. Jadi sholat yang nggak tertarik sama yang lain. Begitu kita ngangkat tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maknanya dorong kata Ustaz Adi Hidayat. Dunia tuh ke belakang aja. Yang paling hebat, paling penting, yang paling nikmat adalah mengingat Allah. Wa aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Salat itu mencegah keji dan kemungkaran. Di kalimat itu sering kita bahas, tapi kelanjutan ayatnya wala dzikrullahi akbar.
mengingat Allah, zikrullah itu lebih dahsyat lagi, lebih indah lagi. Salat kalau enggak ngingat Allah, sah enggak Ustaz? Jawabannya sah. Meskipun antum tuh kalau salat pikirannya kemana-mana, tapi kalau berjamaah atau salat sendirian sekalipun, salatnya sah. Tapi kalau salatnya mikirin yang lain, maka pahalanya, kenikmatannya enggak dapat. Sebab itu ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa ketahuan orang yang salatnya khusyuk, banyak mengingat Allah, zikrullah atau enggak, bisa ketahuan. Ketahuan dari mana Ustaz? Ketahuan, ntar dia bingung. Ini rakaat ketiga apa rakaat keempat? Siapa yang kira-kira sholat suka begitu? Angkat tangan, ngaku. Mudah-mudahan nggak ada. Insyaallah. Alhamdulillah nggak ada di sini ya. Jadi sholatnya nggak kepikiran apapun juga. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, kalau sudah dikumandangkan azan, setan tuh lari terbiri-biri ketakutan. Bahkan redaksi Rasulullah, walahu durat, sampai dia terkentut-kentut. Saya belum pernah ngelihat setan kentut-kentut. Antum udah pernah lihat belum? Belum kan? Tapi Masya Allah, itu gambaran dari Rasulullah. Dia saking takutannya. Begitu azan udah nggak kedengeran lagi nih di daerah kita, dia datang lagi, gangguin kita. Terdengar iqamat, dia kabur lagi sampai terkentut-kentut. Dan hingga begitu iqamat sudah dikumandangkan, kita semuanya berdiri sholat, maka setan akan bisikin kita, uzkuru kaza, wazkuru kaza, wazkuru kaza. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Tiba-tiba dunia keingetan. Padahal tujuan utama sholat itu apa? Ingat Allah. Jadi setan gak kepengen kita nih udah berdiri, jangan sampai sholatnya mengingat Allah. Dan prestasi setan terbesar, kata Rasulullah SAW, hatta la yadri ahadukum kam sholat. Hingga kalian nanti gak ngerti udah rokaat berapa kalian sholat. Kalau kita masih merasakan itu, nggak tahu nih rokaat keberapa kita sholat, ketahuilah dari awal takbiratul ihram sampai titik itu, maka sholat kita hancur dibuat oleh setan. Setan nggak ridho kita nginget Allah sebanyak-banyaknya. Karena itu kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, rumusnya gampang. Supaya bisa senantiasa nginget Allah dalam sholat. Apa tuh? Surah 2 ayat 152. Fazkuruni azkurukum. Ingat Allah, Allah ingat kita. Jadi kalau kita sholat, ingat Allah, Allah bersama kita. Kalau kita nggak ingat Allah, maka itu surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Kalau kita enggak ingat Allah, maka Allah akan kirim satu setan yang untuk jadi pendamping kita. Maknanya, kalau Allah hadir, setannya kabur. Kalau Allahnya enggak ada, setannya datang. Antum boleh pilih, kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat kita bersama Allah atau malah ditemenin setan? Jawabannya Ustaz yakin, kita semuanya pengen salat kita bersama Allah. Karena itu, ingat Allah yang banyak. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau misalnya ketika kita sholat, tiba-tiba pikiran diajak kemana-mana sama setan. Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikasih tahu juga sama Allah Subhanahu wa taala caranya dalam surat 18 ayat 24. Kalau pikiran sudah diajak setan kemana-mana, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Apa artinya Ustaz? Ingatlah Rabbmu jika engkau lupa. Jadi kalau kita dapati diri kita udah diajak kemana-mana sama setan, jangan ikutin tuh pikiran. Stop dan ingat Allah. Terus terjadi lagi, diingetin hal yang lain. Stop, ingat Allah. Lalu bagaimana cara mengingat Allahnya? Apalagi Ustadz, kalau imamnya bacanya panjang, kita kagak apal. Jadi bengong bawaannya. Caranya, ikhwatalima rahmati Allah, karena sholat itu zikrullah, maka antum perbanyak latihan zikir yang tidak pakai lisan. Zikir yang nggak pakai lisan tuh gimana? Zikir yang kata dalam surat 3 ayat 190, mereka orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun berbaring. Kalau
zikir dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring adalah zikir yang nggak pernah berhenti. Lalu bagaimana caranya? Caranya hotel rahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir hati sambil terus latih sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah. Boleh Ustaz, lagi sholat begitu. Antum nggak usah lafalin, dalam hati nikmati Allah, 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 Allah. Maka perbanyak itu kawan-kawan, ingat Allah, Allahnya hadir. Allah tidak diingat, setan datang. Dan kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, ingatlah Allah dalam jumlah yang banyak. Kalau zikir jumlah puluhan, banyak apa sedikit? Zikir puluhan, banyak apa sedikit? Sedikit karena bisa dihitung. Jumlah ratusan, zikirnya banyak apa dikit? Dikit. Jutaan juga masih dikit karena masih dihitung. Miliar, dikit. Triliun, dikit. Kuadriliun, sedikit. Lalu bagaimana cara zikirnya yang bisa banyak? Kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga pernah kiai saya, Kiai Haji Komarudin, ketika saya pesantren dulu ngajarin saya. Beliau bilang ada santri dikasih tahu sama kiainya bahwa santri yang suka zikir, santri yang suka wirid, hizbullah, muter-muter tasbih, di-challenge sama kiainya. Kamu sejam bisa zikir, tasbih, tahmid, tahlil berapa banyak? 3.000 bisa kiai, kata itu santri. Oh ada, ini anak santri di pesantren lain 1 detik bisa 125.000. 1 detik bisa 125.000. Gimana caranya kiai? Kata santri ini. Ya kamu usaha dulu. Gimana cara kamu bisa zikir 1 detik 125.000? Saya ngangguk-ngangguk udah tahu artinya, caranya. Udah tahu belum? Belum. Nadi udah tahu belum? Belum. Ini udah ada yang tahu belum? 1 detik bisa zikir ratusan ribu. Belum tahu? Pengen tahu nggak kira-kira? Pengen tahu aja apa pengen tahu bingit? Pengen tahu bingit. Maka kawan-kawan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha aja dulu, kata kiai itu. Maka dia coba tuh zikir, dia putar tasbih, subhanallah, 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 terus kebanyakan kawan-kawan. Kalau zikir pakai hati itu, pakai lisan tuh, makin cepat, makin ngawur bacanya. Dan ketika ditanya sama kiai, sejam dapat berapa? Ya, alhamdulillah kiai 3.000-an lebih. Belum bisa nemu ya, 1 detik 125.000. Nggak bisa kiai. Ini caranya gampang. Kata kiai, nikmatin ya, ngingat Allah. Karena kalau ngingat Allah tuh pasti hati jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Maka kalau antum sholatnya blingsatan, pasti nggak ngingat Allah. Kalau ngingat Allah, pasti tenang. Jadi caranya gimana Kiai? Caranya gini, kata Kiai. Nikmatin zikir itu di hati dengan cara latihan ya. Ikutin, siap nggak kira-kira? Caranya adalah nggak pakai lisan. Lisannya dikurung dulu, lidahnya taruh di langit-langit atas, lipat. Tuh udah ada yang langsung zikir kayaknya tuh. Maka lipat tuh ke langit-langit atas. Udah bisa belum? Bisa. Lidahnya bisa. Lipat lidah ke langit-langit atas. Terus, nah sekarang tangannya nih kawan-kawan, gini coba, pegang jantung. Mana jantung antum? Pegang jantung. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Ada yang sebelah kanan kira-kira? Oke. Sekarang sambil antum pegang jantung, rasain tuh ritmenya jantung. Berasa apa enggak tuh detaknya? Berasa? Kalau enggak berasa gawat juga nih. Kalau berasa, sekarang saya pengen kita zikir sama-sama nyebut nama Allah. Nyebut nama Allah dengan apa? Enggak pakai lisan, kan lisannya udah dilipat sama antum. Jadi sekarang caranya adalah sebut nama Allah. Kayak gini ya. Sekiri. Allah. Allah. Setiap detak jantung. Allah. Allah. Matanya nggak usah ngeliat saya. Udah nikmatin aja. Merem dah. Merem sambil nikmatin. Dan rasain itu
Semakin antum sebut nama Allah, Allah makin hadir, Allah makin dekat, Allah makin ridho, Allah makin sayang. Semakin antum sebut nama Allah, Allah mengingat antum. Allah, 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 Allah. Nikmatin. Allah, Allah, Allah. Sekarang kawan-kawan masih tetap merem, antum nikmatin ya. Zikir itu terusin, tapi saya mau kasih cara lebih nikmat lagi. Tarik nafas yang dalam, antum tahan sekuatnya, dan sebut nama Allah. Teriakkan dalam hati, nggak usah pakai lisan. Allah, Allah, Allah. Makin antum tahan napasnya, makin cepat detak jantungnya. Dan rasakan tuh, sekarang jantung memompa darah yang setiap sel darah merahnya sekarang sudah menyebut nama Allah. Upayakan sebut nama Allah, Allah, Allah. Kalau enggak kuat nafasnya, lepas. Tarik lagi yang dalam. Terus zikir. Allah, 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 Allah. Rasakan. Makin menyebut nama Allah, makin hangat. Terus. Allah, Allah, Allah. Dah, cukup. Nanti antum latih. Yang Ustadz ajarin ini barusan, ini adalah bagian dari tips. Latih sampai nanti nggak usah pakai megang tangan, nggak usah lisan dilipat. Tapi caranya adalah terus. Jadi setiap detak jantung nanti Allah, Allah, Allah. Nanti antum bakal ngerasain hotel iman sampai semua sel darah antum mengingat Allah. Sampai kulit rasanya ngalir, hangat, mengingat Allah. Sampai setiap rambut yang ada di tubuh antum berzikir sama Allah. Maka kalau semua sel darah, kulit, rambut itu mengingat Allah, terus antum mengingat Allah, maka itu yang disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Karena mengingat Allah, sholat itu bisa mencegah kekejian dan kemungkaran. Karena Allahnya lepas, setannya kuat. Tapi kalau Allahnya terus antum ingat, ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang insyaallah akan membuat antum tidak hanya sekedar khusyuk dalam sholat. Tadi Ustadz bilang 1 detik setara dengan 125.000. Rupanya salah guys. Kalau semua sel darah merah antum, kalau semua organ tubuh antum, rambut, kulit, semuanya sudah zikrullah, maka 1 detik mungkin sudah kuadriliun jumlah. Jadi itu yang disebut ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, zikirlah, sebutlah nama Allah dalam jumlah yang banyak. Dan itu yang dibilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur antara azan pertama dengan azan kedua. Biasanya Rasulullah kalau sholat subuh, karena qiyamul lailnya panjang, Rasulullah kalau azan pertama, azannya siapa? Azannya Abdullah bin Umi Maktum, Rasulullah tidur dengan lambung sebelah kanan. Dan kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidur? Jawaban Rasulullah, al-ainani tanaman walakin la yanamu qalbi. 2 mata ini boleh saja tidur, tapi hatiku tidak pernah tidur. Mananya apa? Itu hati yang hidup, yang dilatih dengan banyak zikrullah. Jadi lagi tidur, ininya terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidur saja sudah bisa zikrullah, apalagi sholat. Sebab itu kawan-kawan sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, nah nikmati sholat dengan banyak zikrullah. Karena zikrullah inti khusyuknya sholat. Hasan, ini pakai tanya jawab nggak? Udah ngerti semua kayaknya itu.
Bagi para jamaah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah ngerti semua. Oh, itu nanya tuh. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zikirnya itu diganti dengan subhanallah bihamdi subhanallahazim boleh Ustaz? Atau Boleh. harus Allah? Ya, yang penting ingat Allah. Oke. Dan kadang-kadang kalau satu Ustaz saya baca itu kan biar khusyuk pada saat imam baca Fatihah kita juga merenungi dari arti Fatihah tersebut gitu. Iya. Nah terus baca surat pendek kita merenungi dari arti surat pendek tersebut itu. Nah kadang-kadang itu dia Ustaz, kadang-kadang keselip, oh lagi bahas tentang alam, jadi ingat alam mana gitu Ustaz. Nah itu biar khusyuk terus sambil konsen tuh gimana tuh Ustaz? Ingat Allahnya itu tadi itu cara. Ingat Allah terus Ustaz. Iya. Jadi begitu mengingat neraka jahanam, misalnya ayatnya neraka ya. Terus antum melihat neraka jahanam. Terus antum ngebayangin, wah jin dimasukin situ. Iblis masukin, setan masukin. Artis dimasukin. Artisnya kelihatan muka, jadi panjang tuh, setan jadi malah bikin. Ngawur nggak ingat Allah lagi. Makanya jangan diikutin tuh begituan. Apalagi ngeliat sejadah. Ini kenapa sih warnanya begini? Kuning, hijau, merahnya mana? Merah tuh antum ikutin. Jadi semakin antum ngikutin pikiran, lupa ngingat Allah. Allahnya mending antum. Bagaimana Ustaz kalau misalnya sholatnya lebih bagus mana? Merem apa melek? Ngelihat, kalau sunnahnya Rasulullah ngelihat tempat sujud. Tapi kalau ngelihat tempat sujud tuh, ini motifnya kagak cocok nih sama gue nih. Gitu. Panjang tuh urusannya. Maka merem melek tuh udah nggak jadi masalah lagi. Yang masalah adalah fokus intinya zikrullah. Itu ya zikirnya. Dan kalau kita lupa harus ini sujud sawi. Begitu Ustaz. lupa ingat. Tadi itu surat 18 ayat 24. Jadi begitu lupa stop, jangan dipanjangin pikirannya. Ingat Allah lagi. Oke, terima kasih Ustaz. Iya. Bagi jamaah lain ada yang ingin bertanya? Berhasil husuk berarti ini. Sudah? Tutup Sen? Baik. Ustaz. Jazakumullah jemaah MTXL semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki menjadi orang-orang yang menikmati khusyuk dalam salat. Dalam surat 18 Allah Subhanahu wa taala janjikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, mereka yang salatnya bisa khusyuk. Jadi orang beriman sudah beruntung. Lebih beruntung lagi kalau sudah beriman, salatnya khusyuk. Semoga Allah perkuat iman kita dengan salat yang semakin khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khaira khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.